Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari yang mulia ini kita sama-sama telah memasuki dan berada di tanggal 1 daripada bulan Rabiul Awal, atau lazim dan biasa bulan ini kita sebut dengan bulan Maulid atau bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid ini begitu banyak memberikan hikmah dan pelajaran, khususnya bagi kita sebagai umat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat kita jadikan renungan dalam kehidupan kita di alam dunia ini. Satu di antara hikmah tersebut bahwa bulan Rabiul Awal mengingatkan kita tentang nikmat, anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sekalipun nikmat itu sangat amat banyak, bahkan tidak terhingga, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah mampu siapapun untuk bisa mengkalkulasikan dan menghitung-hitungnya. Kenapa? Sebab begitu sangat amat banyak jumlahnya. Namun para ulama memberikan ada 3 kategori nikmat yang besar, nikmat yang paling tinggi nilainya yang telah diberikan kepada kita, khususnya manusia. 3 nikmat tersebut, yang pertama ada yang disebut dengan nikmat kesempurnaan, nikmat yang kedua nikmat kemuliaan, dan yang ketiga nikmat keistimewaan. Yang pertama adalah nikmat kesempurnaan, yaitu nikmat di mana Allah jadikan kita dan Allah pilih kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Sebab dalam Al-Quran dengan jelas Allah tegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu ke dalam bentuk yang sempurna. Berarti ketika kita diciptakan sebagai manusia, kita telah diberikan nikmat yang pertama, yaitu nikmat kesempurnaan. Sempurna secara fisik, lengkap diberikan organ tubuh yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Namun kesempurnaan tidak akan mulia kalau tidak diberikan nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua disebut nikmat kemuliaan. Nikmat apa itu? Tidak lain, nikmat tersebut adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sebab sempurna saja belum tentu mulia tanpa dibekali, diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam surat At-Tin dengan jelas ketika Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kemudian Allah lanjutkan di ayat berikutnya, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke dalam kedudukan yang paling hina dan paling rendah, illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kita sadari ataupun tidak, ketika kita menjadi seorang mukmin dan muslim, artinya kita telah diberikan nikmat agung, nikmat yang mulia, nikmat yang kedua yaitu nikmat iman dan Islam. Tidak hanya sempurna kita sebagai manusia, tapi juga kita mulia sebagai muslim dan mukmin yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita selama hidup di alam dunia ini terus menjaga,
terus mempertahankan, memperjuangkan iman dan Islam kita dari dunia hingga akhirat. Sebab imanlah sebagai modal utama untuk setiap individu manusia untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun kelak sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman, tanpa Islam, siapapun manusianya, sekalipun dia memiliki dunia dan isinya, lengkap dan sempurna sebagai manusia, ketika kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa iman dan Islam, maka itulah awal kebinasaan dan kesengsaranya hidup kelak di negeri akhirat. Dan yang ketiga, nikmat keistimewaan. Nikmat apa ini? Tidak lain nikmat tersebut ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian daripada umat dan pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab menjadi umat Nabi Muhammad ini bukan hal kebetulan. Karena dalam hidup ini sesungguhnya tidak ada hal atau perkara yang kebetulan. Itu bahasa kebetulan hanya bahasa kita saja. Karena seluruh kehidupan kita, apapun yang kita jalani sesungguhnya sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita menjadi bagian dari umat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan anugerah dan pilihan Allah kepada kita. Sebab Allah ingin memberikan sebuah keistimewaan kepada kita sebagai manusia yang hidup di akhir zaman. Karena menjadi umat Nabi Muhammad SAW merupakan idaman, merupakan harapan dan keinginan para nabi dan rasul-rasul terdahulu. Nabi Allah Musa alaihissalam, beliau diberikan sebuah kitab namanya Taurat, yang ternyata dalam kitab Taurat begitu banyak cerita tentang kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan kemuliaan kita, keistimewaan kita, keagungan kita sebagai umat beliau, sehingga Nabi Musa berharap kepada Allah, ya Rabb, jadikan ini umat sebagai umatku. Tapi Allah katakan, wahai Musa, sesungguhnya ini adalah umat kekasihku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kembali minta kepada Allah, ya Rabb, kalau memang umat ini tidak bisa menjadi umatku, maka jadikan aku sebagai bagian daripada pengikutan umat kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa sebagai seorang rasul ulul azmi, bahkan dapat gelar kalimullah, rasul yang paling banyak dialog bicara sama Allah Ta'ala, namun masih berdoa minta sama Allah agar beliau dijadikan sebagai umat kekasihnya Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita terpilih saat ini sebagai umat beliau, maka sesungguhnya itu merupakan sebuah anugerah besar, nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri dan kita jaga dari kita hidup sampai kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari tatkala Nabi berkumpul dengan para sahabat, Nabi pernah bertanya kepada mereka, ya ashabi, atadruna man afdalul khalqi imanan, kata Nabi. Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa makhluk yang paling utama, paling baik keimanannya, kata Nabi. Siapa di antara ciptaan Allah yang imannya paling hebat, kata Nabi. Maka sahabat memberikan jawaban dengan jawaban yang beragam. Sebagian mereka katakan imanul malaikah ya Rasulullah. Oh, yang paling hebat imannya malaikat ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau iman malaikat itu hebat, itu hal yang wajar, hal yang biasa. Kenapa? Karena mereka memang makhluk yang Allah ciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah saja. Mereka tidak diberikan hawa nafsu, sehingga iman mereka hebat
itu perkara yang biasa dan wajar, kata Nabi. Sebagian sahabat menjawab, imanul anbiya wal mursalin ya Rasulullah, imannya para nabi para rasul ya Rasulullah. Pun kata Nabi, kalau iman para nabi para rasul hebat, itu pun hal yang wajar. Kenapa? Sebab mereka dipilih sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wasilah antara hamba dengan Sang Pencipta. Sebagian sahabat menjawab, oh kalau begitu iman kami ya Rasulullah, iman para sahabatmu. Pun kata Nabi, iman kalian hebat itu perkara yang wajar dan biasa. Bahkan banyak di antara kalian yang masuk Islam beriman kepada Allah dengan sebab melihat dan menyaksikan mukjizat-mukjizatku. Kalian bertemu, berjumpa sama aku, belajar langsung sama aku, punya iman hebat, itu hal yang biasa, kata Nabi. Lalu siapa ya Rasulullah iman orang-orang yang hebat itu? Siapa, kata Nabi? Qaumun yakununa min ba'di. Mereka adalah sekelompok manusia yang muncul setelah aku kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang mereka beriman kepadaku, melaksanakan ajaranku, tapi mereka tidak pernah melihat dan berjumpa dengan aku, kata Nabi. Merekalah saudara-saudaraku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa mereka? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, orang-orang yang beriman kepada beliau, menjalankan ajaran beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau semampu kita, adalah orang-orang yang dibanggakan keimanannya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau katakan tuba sampai 7 kali. Liman lam yarani wa amana bi. Beruntung, beruntung, beruntung. Dalam satu riwayat disebutkan beruntung oleh Nabi sampai 7 kali. Liman lam yarani wa amana bi, buat orang yang tidak pernah melihat aku tapi mereka beriman kepada aku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita tersadar dengan masuknya bulan Rabiul Awal ini bahwa kita telah diberikan 3 nikmat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesempurnaan sebagai manusia, nikmat kemuliaan sebagai muslim dan mukmin, dan nikmat keistimewaan menjadi bagian daripada umat dan pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk bisa menjaga, mensyukuri 3 nikmat besar ini, dan terus diberikan istiqomah untuk melaksanakan hal-hal yang Allah wajibkan kepada kita, sehingga selama hidup di alam dunia kita istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ibadah, dan terus mengikat hubungan yang kuat, ta'aluk yang kuat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab harapan kita besok di akhirat bukan ibadah kita, bukan kebaikan kita, tapi kita telah memiliki sebuah stempel yang luar biasa sebagai umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh ulama syaraful muta'alliq bi syarafil muta'allaq. Kemuliaan orang yang bersandar tergantung kemuliaan orang yang disandari. Kita di hadapan Allah tidak ada harganya, tapi dengan sebab kita bersandar, bernisbah dengan Nabi kita, maka kita menjadi umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ummatun marhumah, umat yang dimanja, yang besok di akhirat dipersilahkan untuk masuk surga terlebih dahulu dibanding umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahagia dan selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.